KPK berdiri sampai dengan 2023 per September, kita sudah melakukan proses hukum terhadap 1.648 tersangka. Di antaranya adalah 141 itu diantaranya adalah wanita. Kaitannya keluarga apa? Banyak pelaku korupsi ini salah satunya karena pengaruh keluarga. Makanya istrinya, kemudian juga melibatkan anaknya dan sebagainya. Makanya itu kita ingatkan, tujuan keluarga itu untuk apa? Mereka berpasangan untuk apa? Itu yang kita ingatkan, bukan untuk berpasangan kemudian keluarga melakukan korupsi, melibatkan keluarga dan sebagainya. Keluarga memiliki peran penting. Karena apa? Bermula dari keluarga itulah mereka saling mengingatkan, saling menyayangi. Kalau melakukan perbuatan yang tidak betul, istrinya mengingatkan, suaminya mengingatkan. Istrinya diberikan sesuatu oleh suaminya, misalnya contoh diberikan uang dan sebagainya, istrinya wajib tanya dari mana asal uang ini. Kan ASN sudah jelas penghasilannya dari mana. Kalau dia punya usaha, usahanya apa? Nah inilah yang kita bangun keterbukaan. Makanya tadi salah satu kunci bagaimana membangun keluarga berintegritas adanya kejujuran, keterbukaan dan juga kepercayaan. Jadi suami istri saling percaya, saling terbuka, saling jujur. Itu yang kita harapkan dari keluarga. Karena berawal dari keluarga ini, ya kalau keluarga sudah anti korupsi, diharapkan lingkungan berikutnya adalah anti korupsi. Keluarga, RT, RW, desa dan seterusnya. Seperti itu. Ya, saya kira ini adalah tadi disampaikan oleh Pak Kumbul, ini adalah bagian dari mengingatkan. Jadi keluarga juga kita ikutkan, tetapi kemudian kita tidak berhenti di sini. Di level pemerintah kota tentu ada forum-forum yang selalu kemudian kita akan selalu ingatkan, sekaligus juga pengawasan melekat itu yang dilakukan oleh inspektorat itu sebenarnya akan menjadi early warning sistemnya bagi pemerintah kota. Karena ini masih di internal. Nah kalau terjadi kemudian ada terindikasi dan sebagainya, tentu kita akan mengambil langkah-langkah pembinaan dan sebagainya. Jadi ini bagian dari early warning system juga, mengingatkan kemudian kalau di implementasinya nanti tentu kolaborasi dengan inspektorat menjadi satu parameter filter tersebut. Yang perlu kita pahami bersama bahwa pemberantasan korupsi itu tidak mungkin selesai hanya dengan penegakan hukum. Makanya KPK dalam rangka memberantas korupsi ada 3 strategi yang dilakukan. Yang pertama adalah melalui pendidikan. Kita menanamkan nilai-nilai integritas, harapannya sehingga masyarakat tidak ingin, tidak mau, karena sudah tahu apa itu korupsi, dampak dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah melalui kegiatan pencegahan, yaitu kita mendorong perbaikan sistem pelayanan oleh pengelola negara, oleh para pejabat, sehingga tidak ada celah-celah lagi korupsi. Kalau sistemnya sudah bagus, orang mau korupsi nggak bisa lagi, karena apa? Sistemnya sudah bagus. Kemudian yang ketiga barulah penegakan hukum. Penegakan hukum. Untuk apa? Untuk memberikan efek jerah. Tetapi sekali lagi, 3 strategi yang dilakukan oleh KPK ini perlu adanya dukungan dari masyarakat. Makanya perlu adanya peran serta masyarakat. Karena apa? Kalau kita berbicara perang melawan korupsi, itu yang kita perangi ada di hati kita masing-masing. Makanya kenapa KPK hadir di Jogja ini, khususnya di para pejabat di Pemkab Sleman ini, dengan program keluarga berintegritas. KPK memiliki banyak program dalam rangka memberdayakan masyarakat, mengingatkan masyarakat. Ya, salah satu contohnya adalah kegiatan pada pagi hari ini. Tujuannya apa? Untuk mengingatkan. Karena apa? Keluarga adalah lingkup terkecil di masyarakat. Ya, kalau keluarga ini sudah anti korupsi, diharapkan lingkungan sekitarnya, RT, RW dan seterusnya itu juga akan anti korupsi. Kenapa keluarga penting? Karena keluarga memiliki peran sentral. Ya, di sana ada anak, ada suami, ada istri, saling mengingatkan. Apalagi kalau kita berkaca dengan kejadian korupsi yang ada saat ini, ya banyak juga yang melibatkan keluarga, baik itu istrinya, suaminya, anak dan sebagainya. Makanya kita datang ke sini untuk mengingatkan, supaya apa? Supaya nggak menyesal. Ya, jangan melakukan korupsi. Karena apa? Kalau sudah melakukan korupsi itu imbasnya luar biasa. Bukan hanya kepada keluarganya, tetapi juga keluarga besarnya dan juga masyarakat. Yang dirugikan siapa? Kita. Ya. Korupsi itu korbannya adalah kita semua. Makanya kita wajib berperan serta dalam rangka memberantas korupsi. Nah itulah makanya kenapa kami hadir di sini sekali lagi untuk mengingatkan. Besok kami di kota Yogyakarta, di wali kota Yogyakarta, kemudian hari Kamis kami di Kulon Progo.
Dan kegiatan ini bukan hanya di Jogja, tapi di seluruh Indonesia. Kami sudah mulai keluarga berintegritas ini mulai tahun 2022. Kami menyasar kepada para pejabat, dari mulai gubernur, wakil gubernur, kemudian pejabat eselon 1, eselon 2, eselon 3, beserta pasangannya. Kemudian di 2023 kami menyasar ke tingkat kabupaten di seluruh Indonesia. Nah, kebetulan minggu ini kami ada di Yogyakarta. Minggu depan kami ada di Sumatera Utara, kemudian minggu depan lagi kami di Kalimantan Timur dan sebagainya. Jadi kami rutin dalam rangka membangun, sekali lagi mengingatkan kepada masyarakat, mengingatkan pada keluarga, mari sama-sama kita cegah korupsi. Itu program keluarga berintegritas. Kita untuk melihat efektivitas atau tidaknya program ini, kita ada namanya indeks perilaku anti korupsi. Dan itu kita update setiap tahun. Dan itu terjadi peningkatan. Artinya apa? Masyarakat sudah mulai sadar bahwa korupsi adalah musuh bersama, kemudian kita cegah. Kemudian kita juga ada survei SPI, survei penilaian integritas, yang kita ke pemerintah-pemerintah, apa yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, itu adalah indikator-indikator kita untuk melihat progres kepada keberhasilan daripada program ini. Nah, itu adalah kita untuk mengecek bersama-sama ya bahwa pejabat harus hati-hati dalam bertindak. Sehingga dalam keluarga yang terkecil, mulai dari keluarga lah nanti kita tidak membuat regulasi, tapi dengan kesadaran bersama-sama, kesadaran dari hati sendiri dan kesadaran dari diri kita, karena dari keluarga lah nanti yang akan rugi apabila nanti kita korupsi. Secara teknis nanti kita melihat bahwa nanti arahan dari KPK, karena kita sudah dengan adanya bimbingan teknis ini nanti kita sadar bersama-sama dari yang terkecil diri sendiri, keluarga dan sekitar kolega-koleganya, supaya nanti kita terhindar adanya korupsi. Nanti kalau adanya nanti regulasi, nanti kita melihat perkembangannya. Insya Allah nanti dengan bimbingan tes dari KPK ini, insya Allah nanti kita bersadar bersama-sama, khususnya pejabat di Kabupaten Sleman.